asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah tentang sholatul tatawwu, ya, salat tatawwu atau salat di luar salat wajib. Dan yang terakhir kita bahas itu adalah bahwa motivasi atau niat ibadah yang paling tinggi adalah motivasi syukur dan cinta kepada Allah, mahabbatullah dan syukrun lahu. Sebagaimana Nabi SAW, beliau senantiasa sholat tahajud dan kakinya bengkak-bengkak saking lamanya berdiri. Ketika ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa kau sholat seperti ini, padahal engkau itu kan hamba Allah yang paling segala-galanya, tetapi masih saja sholatnya sampai bengkak seperti itu. Maka jawaban beliau adalah, afala akunu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini berarti maratibul ibadah, tangga ibadah itu orang berbeda-beda, dan yang paling tinggi dari semua itu adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan motivasi syukur dan cinta yang tinggi kepada Allah. Orang manakala beribadah motivasinya syukur kepada Allah, motivasinya cinta kepada Allah, motivasinya penghambaan dan mengabdi kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kesulitan ataupun keberatan, ya, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu yang terakhir kita bahas, ya. Karena ikhlas dalam beribadah itu dibagi tiga. Ada ikhlasnya para pedagang, itu mereka motivasi ibadahnya adalah karena balasan dan pahala dari Allah. Itu juga bagus. Itu bagus. Ada orang beribadah motivasinya seperti budak sahaya, yaitu takut kepada azab Allah. Itu juga bagus. Karena Allah juga menyatakan bahwa di antara ciri orang beriman itu adalah walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, yaitu orang-orang yang punya rasa takut kepada Tuhan mereka. Tetapi di atas itu semua ada motivasi ibadah, ada ikhlas dalam ibadah, yang dorongannya adalah cinta dan syukur. Ini adalah yang tertinggi, karena para nabi, para sholihin, para aulia zaman dulu, mereka beribadah kepada Allah dengan motivasi syukur yang tinggi, dengan motivasi cinta yang tinggi kepada Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan ataupun mendapatkan hal yang memberatkan dalam ibadah mereka. Berikutnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ahabbu sholati ila Allah salatu Daud alaihi salam, wa ahabbu siyami ila Allah siyami Daud, wa kana yanamu nisfa laila wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ini yang terakhir kita bahas, ya. Bahwasanya salat yang paling disukai Allah selain salat wajib, ya, adalah salat Daud. Salat Daud itu salat sunnah separuh malam. Jadi tidur setengah malam, bangun tengah malam, lalu tahajud, kemudian setelah tahajud tidur lagi sebelum subuh, ya, sekitar setengah jaman sebelum subuh. Itu adalah tata cara tahajud yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur di awal malam, bangun tengah malam, tahajud, sampai menjelang akhir malam tidur lagi setengah jam, 1 jam, kemudian subuh. Nabi SAW biasa begitu melaksanakannya. Ketika terdengar azan subuh, beliau langsung loncat, loncat dari firasnya, dari tempat tidurnya, langsung menuju sholat subuh, ya, dengan 2 rakaat sunnah sebelumnya atau sunnatul fajar. Itu sholat yang paling Allah sukai. Wa ahabbu siyam ilallahi siyamu Daud,
Dan puasa sunnah yang paling Allah sukai adalah puasa sunnah Nabi Daud alaihissalam, yaitu 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ya, ada yang kuatnya Senin Kamis, alhamdulillah. Tapi kalau di upgrade itu afdolnya itu sunnah Daud alaihissalam. Karena untuk Senin Kamis ini ada juga sebagian ulama yang mendhaifkan hadisnya. Ada yang mendhaifkan, tetapi rata-rata kebanyakan mensahihkan hadisnya. Tapi ada beberapa riwayat keterangan yang polemik di kalangan ulama tentang status hadis tersebut. Kita ambil mayoritas saja bahwa Senin Kamis itu hadisnya adalah sahih dan dapat digunakan sebagai hujah argumen dalam beramal atau berilmu. Tapi kalau Syamu Daud itu tidak ada polemik sama sekali. Syamu Daud, puasa Daud sehari buka sehari puasa, sehari buka sehari puasa, itu adalah puasa yang sangat disukai sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum subuhnya tadi bukan waper jadi ini garing. Baik, sholat yang paling Allah sukai setelah sholat wajib adalah sholat sunnah, dan sholat sunnah itu adalah sholat sunnah Daud dengan tata cara setengah malam tidur, setengah malam bangun ya sholat, kemudian tidur lagi. Apakah boleh tidak tidur? Boleh, tetapi kalau mengikuti sunnah Rasul dan anjurannya, Rasul itu pasti selalu tidur lagi sebelum subuh. Hanya saja kalau azan langsung bangun. Nah, model-model kita mah rasanya sulit begitu deh. 12 anginnya biasanya langsung bangun, tidak wudhu lagi. Langsung, kalau tidurnya posisinya tidak membatalkan tidak apa-apa. Kan tidur yang membatalkan itu tidur yang nyenyak, kurang lebih di atas 10 menit. Tidur yang nyenyak dan posisi duduk tidak begini, ya, itu potensi membatalkannya besar. Tapi kalau tidurnya posisi begini, duduk nungguin subuh sambil tidur tapi duduk, itu tidak membatalkan. Ngelenggut itu tidak membatalkan, karena sahabat sendiri di zaman Rasulullah itu menunggu sholat isya dari maghrib. Ini juga anjuran bahwa kita ini kalau sudah sholat maghrib bagusnya di masjid nunggu sholat isya, bahkan sampai terkantuk-kantuk para sahabat di masjid begitu, kecuali ada alasan tertentu misalkan harus apa. Namun jangan jadi kebiasaan setiap habis sholat maghrib itu pulang. Kebiasaannya harus di masjid. Tapi kalau sesekali pulang nggak apa-apa, karena para sahabat mencontohkan demikian di zaman Rasulullah SAW. Jadi ini mau maghrib bur. Nah, kesempatan emas di masjid sebagai waktu yang berkah untuk tilawatul Quran, waktu untuk mengaji, waktu untuk mengkaji agama dan sebagainya, merenung, membaca, tafsir, tadabbur, itu kan pasnya di waktu maghrib. Maka para sahabat pun contohkan demikian, mereka tidak pulang ke rumah kecuali pada sholat isya. Ya, lain kondisi kalau ada keperluan, tapi jangan jadi kebiasaan setiap setelah maghrib malah kegiatannya di rumah. Afdalnya itu di masjid sampai terkantuk-kantuk, karena dalam sebuah hadis orang yang menunggu sholat berikutnya dia dihitung sedang sholat maghrib, kemudian zikir, sholat ba'diyah, lalu dia menunggu sholat isya. Itu kata Nabi, huwa fis sholati madama yantadiru sholat, ya, dia di dalam sholat mantadara sholat, ketika menunggu sholat. Jadi orang yang dari sholat menunggu sholat berikutnya itu dia dihitung dalam keadaan sholat. Huwa fis sholati mantadara as-sholata, dia ada di dalam sholat selama dia menunggu sholat. Kan lumayan tuh, kita dihitung 1 jam sholat. Kalau jam 6 maghrib menunggu isya 1 jam, itu 1 jamnya dihitung sholat. Dan malaikat terus mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni hambamu yang ini, ya Allah rahmatilah hambamu yang ini. Terus digedar malaikat ngadoakan orang yang menunggu sholat isya di masjid. Ini motivasi dan mungkin targhib agar kita senantiasa menunggu waktu sholat isya di masjid. Dan saya ulangi, kecuali ada hajat, ada keperluan yang perlu maka
itu lain cerita ya. Nah, berikutnya adalah hadis dari Masruq nomor 565. An Masruqin qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ayyul amali kana ahabbu ila Allah. Ayyul amali kana ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat ad-da'imu. Qultu mata kana yaqum? Qalat kana yaqumu idza sami'a as-sarikh. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa ada seorang sahabat ya bertanya, ini Aisyah yang bertanya Pak. Sa'atu Aisyah, ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah. Pertanyaannya adalah ayyul amali kana ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, apakah apa amalan atau ibadah yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab ad-daim, salat dawam. Apa itu salat dawam? Salat dawam adalah salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kokok ayam. Berarti di hadis ini qiyamul lail itu Nabi sering lakukan ketika suara ayam terdengar. Jam seberapa suara ayam terdengar biasanya? Jam 2. Jam ayam jam 8 dia berkokok. Da yang melihat cahaya di ufuk timur terang padahal lampu katanya. Lampu kan di gede apa Tegalga kan. Daerah BKR. Ayam sekarang ini berkokok jam 8. Kita lihat galibnya aja. Kita lihat keumumannya. Ayam itu berkokok sekitar jam 2 jam. Mengapa hadis ini pewaktuannya tidak familiar bagi kita? Karena zaman dulu tidak ada jam. Zaman dulu nggak ada jam. Jadi hitungnya tuh sholat paling afdol itu sholat habis isya tidur sekitar tengah malam bangun, lalu sholat tidur lagi. Gitu. Tanda-tanda. Yang ini juga sama. Kata Aisyah, sholat yang paling Rasul dawamkan itu sholat ketika mendengar ayam sudah mulai kongkoromo, berarti sekitar jam 2-an. Nah, karena dulu tidak ada jam, kita juga tidak bisa memastikan jamnya. Tengah malam itu jam 12 gitu, tidak bisa juga. Kita tidak bisa memastikan tengah malam itu jam 12. Karena subuh kadang jam 4 juga, ya kan? Karena juga maghrib menjelang masuk ke setengah 7. Kadang maghrib setengah 6 juga. Nah, maka setengah malam itu atau tengah malam itu bisa jadi kalau satuan waktu itu tidak bisa dipastikan. Namun ya pendekatannya bisa. Jadi di sini kalau kita gabungkan Nabi SAW berarti bangunnya itu kalau tidak tengah malam banget berarti menjelang jam 2-an. Nah, kita ambil tengahnya aja lah jam 2. Jam 2 untuk bangun tahajud. Wa fi riwayatin idza sami'a sarikha qama fa shalla. Beliau dalam sebuah riwayat sebutkan apabila mendengar kokok ayam langsung sholat. Kokok ayam yang orisinil zaman dulu ya. Kokok ayam sekarang kadang-kadang jam 9 sudah berkokok. Nah, kita sekarang membaca kualitas atau bagaimana sholat Nabi dalam tahajud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri sau'in aw su'in. Aku pernah ngikut Nabi sholat malam. Urutan. Nabi sholat urutan. Ibnu Mas'ud kan termasuk sahabat muda, ya belia lah begitu. Saking lamanya Nabi sholat, akhirnya beliau memutuskan untuk hamamtu bisu. Hamamtu bisu itu saya hampir berbuat hal yang tercela. Apa itu? Miheulaan sholatna. Makanya miheulaan sholat itu tercela sekali. Kecuali ada hajat yang mulihah, ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin kebelat, mungkin ada seperti kisah sahabat Mu'adz yang ngimamin Isya tapi panjang sekali baca An-Nisa, baca Ali Imran sampai si sahabat lain itu ada yang sholat duluan karena jadwal nyiram korma. Kalau dia tidak mengambil kesempatan jadwal itu, mungkin dia tidak bisa nyiram karena berganti ke jadwal orang lain. Akhirnya dia mendahului imamnya. Ketika dilaporkan ke Nabi, Nabi menyalahkan imamnya dan mengatakan afatanun anta ya Mu'adz, kamu telah membuat orang kapok ke masjid wahai Mu'adz. Jangan ulangi. Jadi imam pun jangan sampai membuat orang kapok ke masjid. Sekali imaman panjang pisan. Yang mau kadinya deui lah orang. Jadi orang itu berpikir mau salat di Al-Kausar panjang imamna,
eta orang yang membuat orang kapok ke masjid dan itu salah satunya. Sampai Rasul menegur, afatanun anta ya Mu'ad, kamu ingin buat orang nggak suka ke masjid, wahai Mu'ad gitu. Nah, itu kondisi khusus. Tetapi kondisi umumnya sangat tercela kalau orang itu mendahului imamnya. Bahkan Nabi ketika masa tua berpesan secara khusus, wahai sahabat-sahabatku, aku sudah tua, ini labadana, aku sudah tua. Secepat apapun gerakan sholatku ketika ngimamin kalian, pasti kesusul sama kalian. Maka bersabarlah, tahanlah, sabar ikuti aku gitu. Jadi Rasul ketika menjelang usia 60 tahun, badannya kan semakin gemuk, semakin lintuh karena sudah banyak aktivitas yang lebih di lingkungan ketimbang ekspedisi jihad. Jihad sudah ngirim pasukan. Usama kamu berangkat sana, Khalid kamu berangkat sana. Rasulullah SAW mengatur pemerintahan di Madinah, ya. Sehingga secara fisik beliau aktivitas menjelang tua itu berkurang dan badannya pun menjadi agak montok, menjadi besar, badanah namanya. Ada cuma 60-an kan? Ya? Meninggalnya cuma 63 kan? 63. Berarti ya. Kalau di Hijriah 65 berarti. Ini tidak 60. Membesar begitu kan? Hijriah 63. Hijriah 63 berarti Masehi 60-an. 61,5. 61,5. Karena kan ada sekitar beda 2 tahunan. Jadi kalau umur saya sekarang 42 di kalender di Dukcapil, maka sebenarnya usia saya itu 44-an. Jadi kita ini lebih tua dari apa yang kita ketahui sekarang. Dalam hitungan Hijriah. Dan amal manusia itu hitungannya Hijriah. Bahkan kehidupan dan nyawa manusia hitungannya juga Hijriah. Karena Allah tidak mengenal bulan Qamariyah. Maksudnya tidak mengenal itu tidak menganggap bulan Qamariyah sebagai ukuran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu bihinna anfusakum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tentukan bahwa penanggalan manusia itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab terpisah. Itulah agama yang lurus. Jangan berbuat maksiat atau kezaliman di 4 bulan suci ini, di 4 bulan haram ini. Nah, maka dari ayat ini menjadi dalil bahwa usia sebenarnya manusia itu usia hijriah. Usia amal manusia usia hijriah, dan usia fisik manusia pun hijriah. Bahkan semesta pun usianya adalah hijriah. Qamariyah itu tanggal khusus penggajian karyawan. Kalau di kita di Arab sendiri, walaupun penggunaannya hijriah resmi, tapi untuk pengajian pakai Masehi. Karena kalau hijriah tekor pemerintah, tekor. Minimal APBN itu dia agak sedikit terambil lah, karena cepat ininya bulannya, penanggalannya cepat. Lumayan kan 11 hari kalau dikalikan kan lumayan juga. Baik, jadi Rasulullah SAW ketika sholat lalu diikuti oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Saking lamanya sholat, Abdullah bin Mas'ud akhirnya aku hampir meninggalkan Rasulullah. Sholat duluan gitu. Qulna wa ma hamamta qala hamamtu an aquda wa adharun Nabi sallallahu. Aku sampai gak kuat mengikuti sholatnya Nabi, ingin sekali duduk dan meninggalkan Nabi setelah itu. Maksudnya mau sholat tidak ikut sampai akhir itu. Ini menunjukkan bahwa sholat Nabi itu kalau sunnah lamanya luar biasa. Di hadis sebelumnya bahkan sampai tarima qadamahu, kedua kakinya itu bengkak saking lamanya. Jadi orang kan can pernah tahajud bareng ya Pak. Tahajud bareng can pernah. Cuma samurat. Eta mah bareng bawaan ya. Lain ku salat kok ku jeroan tuh bareng eta mah. Ku suuk. Makanya suuk itu diyakini dapat menurunkan asam urat. Kasuku. Menurunkan asam urat tina lambung kasuku eta fungsi suuk eta. Menurunkan asam urat ke kaki. Itu maka
Rasulullah SAW menjadi contoh kedua buat kita. Sesoleh apapun manusia, sekaromah apapun manusia, apalagi makrifat apapun manusia, kalau menyelisihi manhaj Rasul seperti tadi, maka dia tidak boleh dijadikan tolak ukur apapun. Ada orang yang mengklaim makrifat, mengklaim hakikat lalu tidak sholat, itu menyelisihi Nabi. Ada orang mengklaim karomah, mengklaim kewalian, bahkan puncak kewalian, bahkan qutbul aulia misalkan, mengklaim kekutuban dalam kewalian, tapi dia meninggalkan manhaj Rasul sholat, maka itu sudah dipastikan itu dia tidak berada di dalam kebenaran. Karena Rasul adalah orang yang paling makrifat kepada Allah, orang yang paling hakikat kepada Allah, orang yang paling segala-galanya. Bahkan Rasul menyatakan dirinya, inilah akhsyakum billah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wala a'lamakum indallah, aku orang yang paling tahu tentang Allah. Makrifat berarti. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi aku melaksanakan hal yang seperti kalian lakukan. Aku menikah, aku puasa, aku berbuka, kemudian aku ibadah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh konkret Rasulullah SAW dalam segala hal. Maka beliau disebutkan oleh para sahabat, dinukil oleh para ulama, bahwa Rasul adalah mizanul akbar kita, tolak ukur atau barometer yang paling tinggi dalam hal apapun. Ulah kemana-mana ngukur maka Rasul ya tos. Ulah kemana ngukur ke Rasul. Ayo naon baik lihat ke Rasul begitu enggak? Tidak, berarti itu tidak jadi patokan. Kemarin ada viral, ada orang yang menyebut dirinya pernah berjumpa dan bertemu dengan Allah secara terjaga langsung, bukan mimpi. Ya, karena beritanya viral, ya sebenarnya tidak usah disebutkan. Itu namanya Ar-Razi orangnya. Dia mengaku saya melihat Allah dalam keadaan terjaga dan bertemu dengan Allah. Itu sudah sudah di luar batas gitu. Sudah di luar batas dan sebaiknya sih ditindak secara hukum karena itu pelecehan dalam agama. Bahkan sebagian ulama menyarankan agar beliau syahadat kembali kalau sudah mengklaim begitu. Karena Allah itu maha gaib. Allah itu maha gaib. Tidak ada orang yang pernah berjumpa dengan beliau, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang pernah berjumpa secara terjaga, secara langsung, tidak dalam keadaan yang bagaimana misalkan, tidak pernah. Rasul sendiri ketika Isra Mi'raj, para ulama berdasarkan riwayat-riwayatnya berbeda pendapat, dan yang paling tepat hadis Aisyah, ini ra'aitu nuran, aku hanya melihat dinding cahaya. Nurun urituha, aku melihat dinding cahaya, tidak berjumpa dengan Allah. Itu beliau menerima perintah sholat langsung dari Allah di Sidratul Muntaha. Nah sekarang ada orang mengklaim Nabi bukan, malaikat bukan, menyatakan dirinya berjumpa dengan Allah dalam keadaan terjaga. Karena ini sudah viral, maka ditutup-tutupi bukan hal yang maslahat, justru harus diungkapkan. Karena ini madarat buat umat, pendangkalan akidah, perusakan akidah kepada umat Islam. Maka ini perlu diperingatkan kepada umat, jangan sampai percaya ataupun jangan sampai terpedaya dengan propaganda-propaganda seperti itu. Nah, berikutnya nomor 567. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan yakni bilail. Tentang jumlah rakaat tahajudnya Nabi SAW, beliau itu tiap malam biasa salat 13 rakaat. Tiap malam 13 rakaat. Dijelaskan oleh hadis berikutnya, 13 rakaat macam apa? Yusolli minal laili 13 rakaatan minhal witru wa rakaatal fajr. 13 itu sudah termasuk 2 rakaat sunnah fajar. Itu berarti kalau qiyamul lailnya Nabi hanya 11. Qiyamul lailnya Nabi, tahajudnya Nabi setiap hari di Ramadan atau di luar Ramadan selalu 11 rakaat. Kadang beliau ditambahkan dengan rakaat sebelum subuh namanya sholat fajar, itu 2 rakaat, jadi totalnya 13. Dari qiyamul lail sampai ketemu subuh, sholat sunnah beliau 13 rakaat. Karena 2 rakaatnya adalah sunnah fajar. Minhal witru, dan itu termasuk witir.
Berarti witirnya itu 3 rakaat. Witirnya 3 rakaat, tarawihnya 8, bukan tarawih, maaf, tahajudnya. Tahajudnya 8, witirnya 3, kemudian sebelum subuh itu sholat sunnah fajar itu 2 rakaat. Di total 13. Dihitung qiyamul lailnya saja itu 11. 11 itu rinciannya 8 tahajud dan 3 witir. 8 rakaat tahajud, 3 witir. Jadi 15 pun. 13. Sebelum fajar. 13 kan 8 tahajud, witir 3, 11. Lalu 2 rakaat sunnah fajar. Ya 13. Jadi 8 plus 3 plus 2 berarti 13. 8 plus 3 11, 11 plus 2 13. Nah, jadi witir itu minimal 1 rakaat, maksimal dalam Syafi'iyah itu 11 rakaat. Dalam Syafi'iyah. Tapi dalam selain Syafi'iyah tidak dibatasi jumlahnya. Yang penting ganjil itu witir. Gitu. Silahkan. Tapi kalau lihat hadisnya, witir itu Nabi menyebutnya dari kata 7 dulu. Dalam hadis beliau, witir itu dimulai dari kata 7. Wa man arada an yutira bi sab'in falyaf'al. Wa man arada an yutira bi khamsin falyaf'al. Wa man arada an yutira bi salasin falyaf'al. Wa man arada an yutira bi wahidatin falyaf'al. Kalau lihat teks hadisnya itu 7 sampai 1. Yang mau witir dengan 7 silakan, dengan 5 silakan, 3 silakan, 1 silakan. Kalau lihat hadisnya itu witir maksimal 7. Tapi karena tidak ada pelarangan batasan, maka para ulama membebaskan witir itu sampai berapapun asal ganjil. Hanya saja dalam fikih Syafi'iyah maksimal itu 11 rakaat dan minimalnya 1. Kita ambil yang Syafi'iyah aja. Maksimal 11 dan minimal itu 1. Tata cara witir ada 3. Menurut Syekh Al-Utsaimin, beliau ini dosen ilmu hadis di Masjid Nabawi dan Universitas Madinah, ahli hadis ya. Beliau menyebutkan bahwa tata cara witir itu ada 3 kaifiatnya. Yang pertama mirip seperti sholat maghrib. Pertama. Yang kedua sardan. Sardan itu langsung 3. Berarti sekali salam. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu 2 plus 1. Artinya setelah 2 rakaat salam, lalu tambah lagi 1 rakaat salam, berarti 2 kali salamnya. Itu tata cara witir. Yang pertama mirip sholat maghrib, tapi ini sangat jarang dilakukan. Mungkin tidak ada yang melakukan, tapi itu boleh. Yang kedua adalah langsung 3, artinya sekali salam di rakaat terakhir. Yang ketiga caranya itu seperti di kita, di kalangan teman-teman di pedesaan itu 2 plus 1. Jadi semua itu benar. 2 plus 1 artinya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam itu benar. Ada yang langsung 3 seperti di sini, itu juga benar. Ada juga yang seperti sholat maghrib, itu juga dibolehkan. Itu 3 cara atau 3 kaifiat melaksanakan sholat witir. Sholat witir adalah sholat malam yang termasuk nafilah muakkadah, artinya sholat sunnah yang mendekati wajib. Bahkan Nabi seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir. Jadikan sholat malam kalian terakhirnya adalah witir. Jadikan witir sebagai penutup malam kalian. Dan itu bagi Nabi adalah wajib, tidak pernah tinggalkan. Namun bagi umatnya, beliau tidak ingin membebani umatnya dengan hal yang sunnah, sehingga bagi umatnya hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya sunnah nafilatun muakkadah yang sangat ditekankan, mendekati wajib. Sholat tahajud, sholat duha, sholat witir itu mendekati wajib, disebut nafilah muakkadah. Itu hadis ke-568. Jadi sholat Nabi itu dari Isya sampai subuh totalnya 13 rakaat, dengan catatan 2 rakaatnya itu sholat sunnah fajar, lalu 11-nya itu tahajud beliau dengan rincian 3 witir dan 8 rakaat qiyamul lailnya. Berikutnya hadis ke-569. Mumpung ada waktu kita tambah saja keterangannya.
An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah SAW yuftiru min asy-syahri hatta nadhunna an la yasuma minhu wa yasumu hatta nadhun an la yuftira minhu syai'an wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aituhu wala na'iman illa ra'aituhu. Jadi beliau itu sosok Nabi SAW, sosok Nabi itu orangnya begini, dia itu makan terus seperti tidak pernah puasa, tapi dia itu seolah puasa terus tidak pernah makan. Tuh Nabi itu begitu. Kan orang kaciri tukang puasa teh, tukang puasa kaciri. Nabi mah teu kaciri tukang puasana, teu kaciri tukang makanan. Sampai sahabat itu kami mengira beliau itu tidak pernah puasa sunnah maksudnya. Kami mengira Nabi itu tidak pernah atau jarang puasa sunnah. Tapi kami juga mengira beliau itu puasa terus tidak pernah makan kalau siang. Itu hebatnya Nabi SAW. Supaya apa? Supaya jadi kuda buat umatnya. Yang biasa makan tara puasa, oh Nabi udah ketinggalan tara puasa. Selain yang wajib ya, selain yang muakkad. Disebut tara puasa, Nabi terlihat puasa terus. Sehingga yang rajin berpuasa punya motivasi. Nabi itu hidupnya terlihat seperti puasa terus. Jadi anu tara puasa punya motivasi, dalam arti kata punya punya pegangan. Nabi terlihat jarang puasa. Tapi bagi yang rajin puasa juga punya pegangan. Nabi terlihat puasa terus. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Ya. Dari orang kan puasa sekali 2 kali bisa asal puasa terus. Sekali 2 kali ahli puasa, padahal sekali 2 kali. Makan terus juga sama begitu. Tapi kita contoh kepada Rasulullah SAW, beliau itu terlihat seperti puasa terus, dan bagi yang tidak berpuasa terlihat beliau itu tidak pernah puasa sunnah ataupun tidak terlihat puasa sunnah. 181 sudah. Sekarang hadis yang ke-570, mudah-mudahan yang terakhir sebelum syuruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza nahwa nama. Salah satu manusia itu kalau tidur diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Dibengket ge. Dibengket urang teh nuju tidur dibengket ku setan. Yadribu kulla uqdatin. Dan kalau kita melakukan hal-hal di bawah ini, itu ikatan setan akan terlepas. Karena setan itu selalu membisikkan ke telinga kita, tapi bahasa Arabnya, duka paham tuh nu tidurna itu teh. Iya bahasa Arabna teh, alaika lailun tawil farqud. Kan lami kene wengi teraskeun bobora. Itu bisikan setan. Wengi lami keneh teraskeun bobona wilujeng. Simutan deui. Cuma di hadis ini setannya bahasa Arab, itu enggak tahu kita paham enggak itu. Jika nama ada translate-nya mungkin setan itu. Mun setan bahasa Sunda, yang lami keneh wengi teraskeun bobona gitu. Jadi setan itu kan multi language dia. Segala bahasa itu mudah dipelajari. Setan itu 1 hari belajar bahasa Arab fasih, 1 hari belajar bahasa Sunda fasih, 1 hari belajar bahasa Inggris fasih. Itu memang kelebihan jin setan. Mereka dalam hal ini jenius semua, mudah cepat belajarnya. Jadi setiap malam setan itu membisikkan ke telinga orang yang tidur, alaika lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, teruskan tidurmu. Kamu pengantin baru, malam masih panjang, teruskan aktivitasmu. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halaqadatan. Jika dia bangun membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka 1 ikatan setan terlepas. Atau baca yang pendek, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan nyawaku dan memberikan sehat kepadaku. 1 ikatan setan terlepas. Nusyur itu apa?
Nusyur itu kembali. Alhamdulillah ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami atau kita yang sebelumnya telah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan kembali semua. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematian kami, tidur maksudnya, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan kepada Allah SWT. Itu satu ikatan terlepas. Fa in tawaddo'a in halat uqdatan, kalau dia ambil air wudu, satu ikatan berikutnya lepas. Jadi cenghar. Wudu itu mengusir setan, karena setan itu sembunyinya di lubang hidung kita. Fa inna syaitan, sungguhnya setan itu ala khayshum di lubang hidung. Setan bercokolnya di lubang hidung. Kalau dia kena air wudu, setan pergi. Makanya masukkan air ke hidung itu harus benar-benar, Pak. Harus benar-benar kena ke tempat hidung kita sampai kerasa nyerang tuh. Gitu. Itu bagian sudah biasa mah enak itu. Itu istinsyak dalam bahasa hadisnya. Lalu keluarkan istinsyak. Satu fungsinya adalah tata cara wudu yang benar memang harus masuk hidung. Yang keduanya mengusir atau ngobrak-ngabrik markas komando setan di diri orang. Jadi ngobrak-ngabrik markas jurik di lubang hidung kita. Fa in shalla in halat uqdatan, apabila dia sholat maka terlepaslah ikatan terakhir yang ketiga, in halat uqdatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dengan begitu dia menjadi segar, menjadi bugar dan semangat dalam melaksanakan ibadah. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan, kalau tidak begitu maka dia akan tertimpa kemalasan. Jadi sekali lagi, kalau kita tidur baca doa, pas bangun itu satu ikatan hilang. Yang kedua kita wudu, dua ikatan hilang. Yang ketiga kita sholat, maka ikatan ketiga hilang. Bahkan ada motivasi dari Nabi SAW, barang siapa yang ketika berwudu membaca bismillah, kemudian dia wudunya sempurna, lalu setelah wudu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Nabi, dia akan dipanggil dari 8 pintu surga dari manapun yang dia inginkan masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga wudu taharah kita, menjaga fadilah amal kita dengan baca bismillah, lalu diakhiri dengan membaca doa. Dengan begitu Allah Ta'ala memberikan banyak karunia dan karamahnya kepada kita semua. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.